izin, kali ini kami mendapat topik tentang puasa dan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hasan Agung Prabowo. Mungkin bagi belum yang mengenal, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UNS. Ya, saya kurang kecil. Ya, kita tahu bahwa puasa konotasinya adalah sehat ya. Jadi orang yang berpuasa pasti sehat. Ternyata memang benar, puasa itu menyehatkan. Ternyata banyak penelitian puasa itu memperbaiki kondisi tubuh, memperbaiki sel-sel di dalam tubuh, metabolisme tubuh, dan banyak hal lainnya. Dan ini merupakan kalau puasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Dari 12 bulan di mana tubuh kita diminta untuk beristirahat dan memperbaiki diri, prepare pada diri sendiri. Ya. Ini ya, ini dasar dari puasa ya. Saya singgung sedikit ya. Jadi Al-Baqarah 83 ya, 183. Di mana puasa itu diwajibkan agar kamu bertakwa. Jadi kita juga harus meyakini, jangan sampai kita berpuasa untuk mencari kesehatan, tetapi lebih utama kita mencari ibadah dan ketakwaan, nanti kesehatan itu bonus atau hikmah atau manfaat berpuasa. Ya, ini dasar-dasar puasa dan kesehatan. Nah, sudah dari, kalau ini saya singgung di surat Al-A'raf 31, bahwa kita disuruh untuk makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Jadi saat kita tidak boleh berlebihan untuk makan dan minum terutama. Dan kita harus makan yang baik-baik. Karena kedepannya juga ternyata usus dan lambung itu merupakan salah satu pengatur metabolisme di tubuh, salah satu pengatur hormon di tubuh, dan salah satu pengatur sistem kekebalan tubuh di tubuh. Kalau makanannya jelek, ya kita bisa kena penyakit autoimun, kena penyakit kanker, kena penyakit degeneratif lainnya ya. Jadi memang benar kita harus menjaga makanan dan minuman yang kita makan. Ya, ini dari hadis, kita tidak boleh berlebih-lebihan, cukup beberapa suap agar menegakkan tulang punggung. Ya, jadi kita cukup mengisi sepertiga, ya, sepertiga dari makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Intinya dari agama kita jangan berlebih-lebihan kalau makan, dan kalau makan kita harus yang baik-baik. Ya, itu intinya saya singgung sedikit, dan ini juga dari hadis Imam Ad-Dailani bahwa lambung adalah tempat segala macam penyakit. Ya, jadi karena tempat dari penyakit kita harus menjaga makanan yang kita makan. Dan puasa itu salah satu yang bisa mengerem, bisa mengembalikan, bisa merepair dari tubuh kita. Ya, kebiasaan ini contoh-contoh yang tidak baik ya. Contoh yang tidak baik, makanannya terlalu enak, berlemak, dan kolesterol tinggi. Kemudian banyak micin, banyak pengawetnya. Kemudian banyak juga yang mengandung alkohol, kadaluarsa dan tidak bersih, dan pola makan yang tidak teratur. Tidak teratur ini sering membuat asam lambung naik. Ya, ini berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Ini sebenarnya hadisnya kurang sahih ya, tapi tidak apa-apa, karena nggak ada hadis lainnya. Ya, bahwa harus diyakini puasa itu tuntutan agama, tetapi puasa itu pasti ada manfaatnya ya. Manfaat bagi yang melakukan, termasuk manfaat kesehatan. Jadi dari tadi kita tahu bahwa makanan itu bisa membuat jelek di tubuh, bisa membuat baik di tubuh. Disarankan jangan berlebih-lebihan dan makan yang baik-baik. Nah, ternyata kalau kita menahan lapar dan dengan berpuasa akan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Nah, ini juga
Ini teori terbaru ya. Ternyata puasa itu detox. Detox itu detoksifikasi, artinya puasa itu bisa mengeluarkan benda-benda yang rusak, benda-benda di dalam tubuh yang tidak berguna. Menjadi penting karena benda-benda tubuh yang rusak ini menjadi sumber penyakit. Contohnya penyakit kanker, di mana tubuh itu tidak bisa membuang DNA yang rusak sehingga terjadi pertumbuhan DNA yang berlebihan. Atau penyakit autoimun, di mana tubuh tidak bisa membuang antigen atau benda tubuh itu kalau rusak jadi antigen dan antigen itu bikin reaksi autoimun. Jadi detox ini sebenarnya sangat penting dan sampai sekarang baru diketahui hanya dengan puasa yang bisa menjadi detox bagi tubuh kita. Kemudian ya bisa juga jika tidak didetox jadi radang, bikin diabetes, bisa juga hipertensi dan sebagainya ya. Jadi penting sekali puasa ini sebenarnya. Dan saya rasa setahun sekali selama 1 bulan kita melakukan detox itu sudah cukup untuk tubuh. Apalagi jika kita ditambah melakukan puasa sunnah lainnya. Nah, dalam bahasa ilmiahnya namanya autofagi. Kita singgung sejenak autofagi itu apa. Nah, ini ternyata ini profesor dari Jepang ya, Prof. Osumi. Beliau ternyata walaupun bukan orang Islam, ternyata mendapatkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu dia mengenai puasa ya. Ternyata kelaparan, starvation itu kelaparan atau puasa itu baik untuk tubuh dan bisa menjadi detox alami ya. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Jadi ternyata sudah diteliti oleh orang asing bahwa ternyata puasa sangat baik. Ya, ini autofagi, ini mungkin terlalu medis, tetapi saya jelaskan secara awam. Autofagi itu ketika ada komponen sel yang pecah atau bagian tubuh yang rusak. Kita bayangkan kalau mobil ya, mobil itu kalau kita pakai lama-kelamaan di ruang mesinnya itu banyak karbonnya, banyak kotorannya. Kalau di bengkel itu ada namanya engine cleaner. Pakai karbon, kita bersihkan ruang mesin, jadi ruang mesinnya bagus, mobilnya bagus lagi. Sama, di manusia juga ada, namanya autofagi ya. Jadi autofagi itu bagaimana caranya ada komponen yang rusak itu akan dimakan oleh mekanisme di dalam sel. Jadi karena dimakan di dalam sel, jadi benda rusaknya didaur ulang, direproduksi dan tidak terjadi penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh autofagi tersebut, yang disebabkan oleh benda-benda tersebut. Ya, intinya adalah mekanisme ini seperti bengkel mobil ya, engine cleaner. Jadi ruang mesinnya dibersihkan sehingga mesinnya baik kembali, irit kembali. Sama seperti manusia, kalau kotoran-kotoran di dalam tubuh dibersihkan, didetoksifikasi, maka akan menjadi baik kembali, seperti muda kembali. Ya, ini perumpamaan saja. Ya, ini kalau gambar sebelah kiri, gambar kimia, saya tampilkan untuk bahwa ini memang proses ini ada, tetapi tidak perlu kita telaah lebih lanjut. Yang penting, autofagi itu adalah proses kanibalisme, yaitu menyingkirkan sel-sel protein atau membran yang sudah tua atau rusak. Sel yang sudah rusak, sudah tua, dimakan oleh sel lainnya yang masih sehat, sehingga sel itu tidak menyebabkan kelainan atau penyakit di dalam tubuh. Nah, ternyata proses ini kalau orang makan terus nggak akan jalan. Tetapi kalau berpuasa ini akan jalan. Jadi puasa itu sama dengan detox, ya. Detox membersihkan sel-sel yang rusak sehingga tubuh menjadi baik kembali, menjadi muda kembali, fungsinya kembali menjadi normal.
Ya, ini autofagi perumpamaan saja. Ya, ini yang sudah rusak warnanya merah, kemudian dimakan oleh sel-sel yang hijau yang masih sehat. Ya. Dan ini secara ilmiah terbukti. Bahkan tadi Prof. Sumi dia mendapatkan Nobel untuk penelitiannya ini. Jadi memang sebenarnya secara teori puasa itu sangat-sangat menyehatkan. Ya, ini namanya Yoshinori Ohsumi. Mendapatkan Nobel dalam fisiologi karena daur ulang pada tubuh manusia atau detoksifikasi, ya, namanya autofagi. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Selain itu autofagi selain dari sel dari tubuh manusia ternyata juga bisa untuk benda asing seperti virus, bakteri. Ya. Ini penjelasan selanjutnya, autofagi untuk menghilangkan bagian yang rusak. Nah, ini penyakit kanker. Kanker itu sebenarnya ada satu sel yang rusak. Satu sel yang rusak ini dia terlalu berkembang biak, terlalu pesat, ya. Dan tubuh tidak bisa menghentikan. Nah, ini dengan autofagi ini sebenarnya kalau tahap awal mungkin bisa diatasi. Tapi memang penelitiannya belum ada, ya. Kalau infeksi berarti ada organ lain yang masuk dan bisa dilakukan autofagi juga jika kondisi puasa lebih terangsang. Dengan kata lain, puasa juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Secara teori seperti itu. Ya, ini ilmuwan Jepang membuktikan secara ilmiah bahwa puasa sangat bagus untuk kesehatan. Sehingga 2016 dapat Nobel. Penemuan Ohsumi membawa paradigma baru tentang bagaimana sel memproses dirinya. Penemuannya ini membuka jalan baru memahami pentingnya autofagi. Ya, jadi malah dianjurkan berpuasa untuk memperbaiki tubuh sendiri. Ya, autofagi adalah dasar organisme hidup termasuk manusia karena sel dapat membuang bagian yang berlebih. Ketika organisme menyingkirkan sel yang tidak diperlukan, autofagi menjadi sangat intensif, terutama di bawah tekanan, yaitu contohnya puasa, ya, atau starvasi. Ya, ini temuan ini membuat dia memperoleh Nobel 2016. Ya. Nah, itu tadi keterangan bahwa puasa menjadi detox. Saya ambil satu contoh yang paling bermanfaat, paling jelas, ya. Walaupun ternyata banyak hal lainnya, ya. Nah, ini bagaimana mekanisme kenapa sih puasa itu bisa menyehatkan? Ya, puasa itu mengistirahatkan saluran cerna, yaitu enzim dan hormon. Ya, kurang lebih dia kan tadinya kerja terus. Setelah itu kita berpuasa berarti ususnya akan berhenti dan istirahat. Dan istirahatnya usus ini sangat bermanfaat, nih. Bisa memperbaiki diri sendiri dan bisa memperbaiki metabolisme, bisa memperbaiki mekanisme usus sendiri dan sebagainya. Kemudian manfaatnya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung tadi detoksifikasi bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar zat yang berbahaya. Ya, malah lebih ekstrim. Orang sakit lambung ternyata dengan puasa akan membaik dan bisa awet muda, ya, karena tadi bukti ilmiahnya terjadi detoksifikasi, partikel yang berbahaya dikeluarkan jadi bisa awet muda juga. Ya, ini definisi detoksifikasi, pengeluaran racun-racun. Bisa keluar racunnya dan tidak menumpuk. Ya, nah ini dilakukan puasa setahun sekali, ya. 30 hari sudah cukup untuk setahun. Ini salah satu fungsi puasa, detoksifikasi. Kemudian bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ada jadi kelenjar getah bening ini ternyata didapatkan di saluran usus juga, namanya plaque Spire, ya. Ternyata ketika ususnya berhenti,
terjadi penguatan dari sel-sel kelenjar getah bening yang ini untuk fungsinya kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh akan meningkat. Selain itu, karena mekanisme khusus, sistem kekebalan tubuh yang spesifik seperti limfosit dan sebagainya akan menjadi bertambah banyak karena kelenjar getah bening juga meningkat. Sehingga dengan kata lain, puasa akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Ya. Ya, menjadikan awet muda. Ternyata puasa itu bisa menjadikan awet muda juga ya. Tadi disebutkan kalau kita starvation atau kita menahan rasa lapar akan mempercepat penghancuran jaringan tubuh yang telah rusak dengan autofagi. Ya, kulitnya tadinya keriput, harusnya kalau puasa terus ya dia jadi kencang kembali ya. Ya, itu harapannya. Tapi belum ada penelitian secara jelas. Kemudian karena autofagi ini usia tampakan dari orang akan menjadi lebih muda. Sistem pembatasan kalori akan mencegah penuaan dan perusakan tubuh yang berakibat pada kematian. Dan puasa menjadi salah satu metode terbaik untuk melaksanakan sistem pembatasan kalori atau kita bilang starvation ya. Jadi ya dibikin lapar ya. Ya, kita jangan terlalu jangan menuruti tubuh untuk makan. Ternyata kalau kita ngerem makanan, jangan makan makanan yang kalori tinggi, akan baik untuk tubuh kita. Ya tadi manfaat secara langsung, secara tidak langsung banyak ya. Sehat secara mental. Ya kalau kita bisa puasa, otomatis psikis kita juga akan baik, mental kita akan baik. Kita akan menjadi lebih tenang, kita akan lebih tadinya stres menjadi rileks. Karena kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk Allah. Dan jika kita khusyuk, kita menjalankan ibadah dengan baik, kita akan terlahir menjadi orang yang lebih baik. Ya, kita menjadi lebih sabar, tidak mudah marah. Ya kan puasa juga selain menahan makan, utamanya menahan nafsu, menahan marah juga ya. Ya kalau orang sabar, adrenalinnya tidak berlebihan nih. Kalau orang marah, adrenalin berlebihan sehingga tekanan darah akan naik. Kalau orang puasa, tekanan darah akan normal ya. Karena adrenalin atau hormon-hormon stres tidak akan meningkat. Menjadi lebih tenang dan sering berzikir kepada Allah, dan tadi sama meningkatkan imunitas atau daya kekebalan terhadap penyakit. Nah ini kiat untuk puasa sehat. Pertama, mensegerakan berbuka. Ya, ternyata walaupun ini perintah dari Nabi, ternyata ada dari sisi ilmiahnya ada ya. Ya, kita harus setelah memasuki waktu buka, kita harus segera makan kurma atau air ya, untuk mensegerakan agar lambung kita segera terisi. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk memulihkan energi kembali saat berbuka. Kemudian makanan yang mengandung gula mengembalikan energi secara instan ya. Ya, contohnya tadi kurma. Ya, ternyata kurma baik, banyak karbohidrat, banyak gulanya. Jadi memang anjuran untuk mensegerakan berbuka ini ternyata memang secara ilmiah ada benarnya. Ya. Ya, ini tipsnya juga jangan usahakan menghindari minum es atau yang bersoda. Karena kurang pencernaan menjadi tidak berfungsi secara normal. Ya bisa kembung dan sebagainya. Asam lambungnya meningkat. Ya, kemudian makan secara bertahap saat buka.
Sebaiknya jangan langsung menyantap hidangan dalam jumlah besar. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian saat berbuka, makan makanan manis. Kemudian sholat dulu. Kemudian setelah sholat baru makan makanan berat. Dan setelah tarawih bisa dengan camilan kecil lainnya. Ya. Selain itu, yang tips selanjutnya mengakhirkan sahur ya. Ternyata ini fungsinya agar tidak lemas ya, tersiksa karena lemas, dan cadangan energi lebih banyak karena kita makan di akhir waktu. Ya, ini kalau dalam hadis kita harus sahur ya, karena sahur terdapat berkah yang besar. Kenapa sahur penting? Karena saat puasa kita tidak mendapatkan asupan gizi, kurang lebih kalau orang Indonesia ya 14 jam ya. Sahurnya jam 4, bukanya jam 6. Oleh karena itu, sel-sel tubuh harus mendapatkan gizi dan energi yang cukup dengan cara mengakhirkan sahur. Kemudian makanan yang dipilih adalah makanan berserat dan berprotein tinggi, tapi hindari jangan terlalu banyak yang manis-manis. Ya, yang ketiga, tips ketiga, jangan berlebihan dalam berbuka. Ya, ini tadi sudah disebutkan di depan, kita jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, secukupnya tadi berbuka seperti disebutkan, makan makanan manis terlebih dahulu, terus sholat, terus baru makan besar ya. Ya, selain itu jangan lupa berolahraga ya. Karena berpuasa bukan berarti berhenti berolahraga ya. Aktivitas fisik tetap ya. Karena kalau orang tidak aktivitas fisik, ototnya jadi tidak terlatih. Karena otot tidak terlatih jadi mudah loyo. Olahraga ringan dianjurkan, lari-lari kecil, jogging ya. Karena kalau dilakukan pagi hari nanti sorenya lemas, dianjurkan sore hari aja. Konsumsi cukup air ya. Air itu kebutuhan tubuh kita ya, 8 gelas atau 2 liter per hari. Kita harus perbanyak konsumsi air ya. Air putih yang dimaksud ya, bukan es atau yang sebagainya. Ya, 8 gelas per hari, kemudian boleh pembagiannya boleh 3 gelas waktu sahur, 5 gelas buka ya. Ya, ini contohnya ya, 8 gelas kapan aja ya. Bangun sahur, selepas sahur, berbuka puasa, sholat maghrib, makan malam, sholat isya, sholat tarawih, dan sebelum tidur. Ya, kita juga walaupun tidak makan, tetap kita harus bebas bau mulut ya. Hindari makanan yang beraroma seperti petai, jengkol, bawang mentah. Kemudian kita harus minum air putih. Ya. Dan jangan lupa menggosok gigi. Ya. Ini air rebusan daun sirih dapat digunakan untuk berkumur setelah makan sahur. Bisa sebagai antibakteri penyebab bau mulut. Ya, ini tips bebas bau mulut saat puasa. Bisa kumur-kumur dengan baking soda, bersihkan lidah, minum teh hijau, konsumsi buah segar, dan sikat gigi. Ya, kendalikan emosi, karena puasa itu menahan nafsu ya. Jadi kalau orang emosinya baik, kesehatannya juga pasti baik. Ya, kita ya biar nggak lemas saat berpuasa. Ya, sebaiknya hindari teh dan kopi ya, karena dia sifatnya diuretik ini. Diuretik, jadi kalau kebanyakan kopi nanti siangnya juga banyak kencing. Sahurnya diakhirkan biar nggak lemas, olahraga ringan, tidur siang minimal 30 menit, tidur malam lebih awal, dan jangan lupa konsumsi buah dan sayur. Konsumsinya malam hari ya, jangan siang hari, nanti batal puasanya. Ya, ini tips tidur saat bulan puasa, tidur lebih cepat. Ya. Power nap itu kalau kita siangnya kita ngantuk ya, tidur aja 20 menit. Habis 20 menit biasanya langsung seger ya. Ya, kalau bisa kualitas tidur dimaksimalkan, tidur di kasur yang empuk dan sebagainya. Kemudian pola makan juga baik.
melaksanakan puasa penuh keikhlasan ya. Jadi kita harus ikhlas menjalani puasa. Ya, kalau kita ikhlas, semuanya pasti baik-baik aja. Penyakit juga akan membaik karena emosi kita menjadi stabil. Ikhlas ini mencegah dari marah, mencegah dari emosi dan sebagainya, sehingga sangat baik untuk tubuh. Dan ikhlas ini mencegah juga dari penyakit psikis seperti depresi, ansietas, dan sebagainya. Nah ini kalau orang sakit gimana? Tadi pertanyaan Mbak Titis, gimana orang hamil? Bagaimana, apa boleh puasa atau tidak ya? Ya, ini saya ambil dari Al-Baqarah 184. Jadi kalau memang berat, sedang sakit, ya jangan kita bisa meninggalkan puasa dan membayar fidyah. Itu rukhsah atau kemudahan bagi kita. Nah, ini nanti untuk diabetes akan dibahas Dr. Evi Lili. Ya, ini saya. Kalau gastritis, ternyata sangat baik ya. Tapi benar-benar dia berpuasa yang baik. Emosinya dijaga, nafsunya dijaga, pikirannya tenang dan ikhlas. Biasanya membaik ya. Karena ternyata 90% itu karena psikis ya, karena psikis. Ya, tetapi kita lihat dulu kalau memang dia gastritis yang sangat hebat dan sudah endoskopi ada luka di lambung, nanti kita pertimbangkan risk dan benefitnya, manfaat dan kerugiannya. Nanti bisa konsultasi ke dokter yang merawat, boleh puasa atau tidak. Ya, ini ya dianjurkan mengkonsumsi makanan ringan saat buka puasa, makanan berat saat tarawih, dan berhenti makan 3-4 jam sebelum tidur. Makanan dan minuman yang disarankan karbohidrat, kurma, buah pisang, air putih, jus buah. Ya, hati-hati ya, yang banyak vitamin C ternyata asam askorbat, nama vitamin C ya. Nama lain vitamin C. Jadi yang vitamin C itu kadang perih ke lambung. Yang tidak disarankan ya, buah-buahan asam itu banyak vitamin C-nya. Gorengan, produk berbasis tomat, makanan pedas, dan makanan kaleng tidak dianjurkan. Nah, tadi pertanyaan Mbak Titis, ibu hamil dan menyusui. Boleh tidak? Ya, boleh tidak berpuasa jika dikhawatirkan mengganggu perkembangan janin dan kesehatan ibu. Jadi boleh, karena tadi hadisnya juga jelas ya. Nanti di Dokter Hasan. Ya, ini sudah selesai. Waktunya. Oke. Untuk pertanyaan nanti akan ada sesi tanya. Ya, rasa sudah selesai dari saya. Terima kasih.